Jalma manghawewe itu bahwa anu mawi aya gambaran angka 7 ge panginten di lembut aya 7 lawang. Tahun karena dulu pas tahun 2009 tuh ada bencana longsor Kang di sini. Di sebelah sana? Mungkin ya yang sebelah sini nih. Iya ya. Pokoknya antara inilah saya juga kurang tahu. Cuman sepuh-sepuh dulu, sepuh-sepuh dulu yang bilangnya ada pesantren kan ini gunung. Nah, iya. Itu seperti angka 7 Kang ya. Iya, nah, angka 7 itu sebelah sana. Itu yang di tengah yang cadas. Masya Allah. Oke, wow. Di sini ada santri sedang ngaliwat baraya. Aduh, Masya Allah. Assalamualaikum Mamang. Ari di dia teh disebatkan angka 7 itu hajian. Aren batur di dia teh maksudna ya makam oh di tengah itu makam di luhur puncak makam saha teh bah apa bahwa apa kalau tertingahun makam eta teh kolot oge teu nyahueun makam bahwa teu temaweng kana teu bajana bahwa Jaga tanaya bapak urang tanaya oh gitu aki daur tanaya teu bajana nya nu ngabangun eta makam saha ngapa curang dari oh tembok nya kawayan aya nama di tapi ai dia mah pesantren pesantren oh pesantren teh belah dieu Bacan ketarab, bacan kita. Untuk berkunjung ke salah satu kampung kediaman seorang publik figur penyanyi terkenal Lesti Kejora. Berlokasi di Kampung Pamoyanan, Desa Pamoyanan, Kecamatan Cibinong, Cianjur Selatan. Kisah akan berfokus dengan hal yang bersifat mistis sekaligus memperkenalkan situs sejarah yang terpendam di kampung yang satu ini. Konon katanya di Kampung Pamoyanan ini terdapat gunung angka 7, sehingga sebahagian masyarakat mempercayai adanya sosok keramat yang berada di sana. Salah satunya adalah pesantren gaib di bawah gunung angka 7. Ditemani oleh Kang Bule sebagai sahibul wilayah dengan informasi dari beberapa kasepuhan bahwa benar adanya di satu hutan di lereng gunung angka 7 ini ada pesantren gaib. Seperti apa keseruan dan bagaimana kisahnya? Tanpa berlama-lama, hayu ngobrol heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu, salam santun untuk baraya dan juga sahabat setia ahli riwayat dimanapun anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin wa syukri ala binikmatillah. Kali ini saya sedang berada di daerah Cianjur Selatan, tepatnya di Cikangkareng baraya ya. Jadi di sini Mang Air akan mengunjungi salah satu pesantren gaib yang berada di Cianjur Selatan baraya. Oke baraya, jadi saat ini saya akan menuju ke pondok pesantren Alam Gaib dan ditemani oleh Kang Bule ya. Halo, assalamualaikum Kang Bule. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Barakallah. Jadi saat ini kita akan menuju ke pondok pesantren Alam Gaib ya. Dan mungkin itu hanya informasi dari pirang-pirang kasepuhan di sini mungkin ya. Jadi mungkin bisa menjelaskan sedikitnya tentang sejarah singkat sehingga pondok pesantren ini menjadi masyhur sebagai tempat pesantren alam gaib. Jadi gimana ceritanya? Jadi mungkin begini ya. Saya juga tidak tahu jelas gitu yang pastinya seperti apa karena yang lebih tahu mungkin sepuh-sepuh dulu. Nah, saya juga cuman mendengar hanya rumor berita konon di sini pernah ada yang disebut pesantren alam gaib, di mana pesantren itu sangat megah, tapi kita tidak bisa melihat dengan mata kasat mata dengan kasat mata ya. Dan bagaimana keadaannya mungkin ada penonton ahli spiritual yang bisa merasakan ya. Oke. Dan kita akan melanjutkan perjalanan kita bersama Kang Bule, dan Kang Bule ini salah satu kreator juga ya. Kreator apa nih Kang nih?
Kalau saya mah lebih ya ke vlog pribadi di perkampungan gitu lah itu. Pedesaan ya. Pedesaan, tapi vlog pribadi lah istilahnya. Kita akan melanjutkan perjalanan bagaimana keadaan di tempat pesantren Alam Gaib itu sendiri. Ini ada musola kosong, Kang? Ini masih dipergunakan? Mungkin ini juga sekarang mah udah bersih lagi, mungkin dipergunakan ya. Ah. Karena saya juga baru kesini lagi. Kalau dulu mah ini memang kampung, Kang ya. Iya. Ini di sini rumah nih. Di atas juga rumah ini dulu perkampungan yang cukup agak padat juga sama penduduk. Ini udah ditinggalkan beberapa tahun karena dulu pas tahun 2009 tuh ada bencana longsor, Kang, di sini. Oh, ada bencana longsor di sini. Ya, sebelah sana. Oh, iya. Ada bencana longsor yang memang satu kampung itu tertimbun. Satu kampung. Satu kampung itu perbatasan desa Pamoyanan sama desa Cikangkareng. Ah, desa Pamoyanan dan juga desa Cikangkareng, dan salah satunya rumah yang masih berdiri kokoh namun akan ambruk ya. Itu ya rumah siapa itu? Itu si Abah itu masih ada. Masih ada? Itu namanya Bah Abid, itu masih ada sampai sekarang. Karena ini kan dulu kan takut karena ini kan dekat gunung ya. Iya. Dekat tebing. Nah, ini sangat rawan sekali mungkin ya. Jadi pemerintah itu menganjurkan bahwa kampung ini harus pindah. Oh, jadi emang ada anjuran dari pemerintah juga. Bahkan ada lahan yang dibuka untuk tempat tinggal, realokasi. ya, realokasi seperti itu. Oke. Siap, Kang. Kita akan gaskeun saja menuju ke pesantren gaib yang dimaksudkan. Kita akan hadoroh di sana dan bertawasul sebagai bentuk penghormatan kepada ahla wilayah dan juga ahla gaib. Dan di sana ya ada satu rumah yang masih bertahan ya, Kang ya. Ya, mungkin berbicara masalah kejadian alam kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan kita harus bisa menjaga dan juga mengambil hikmahnya. Jadi di mana lokasi daripada pondok pesantren Alam Gaib itu yang diketahui dari sumber-sumber yang lain? Mungkin yang saya ketahui gitu ya, tapi saya tidak pasti ya, Kang ya. Karena saya juga tidak bisa melihat dengan mata batin. Ya, oke. Mungkin ya ilmu saya tidak sejauh itu. Tidak sejauh itu, dan berbicara masalah gaib kan samar ya, kita pun di sini hanya sebagai bentuk edukasi saja ya. Di sebelah sana? Mungkin ya yang sebelah sini nih. Iya ya. Pokoknya antara inilah saya juga kurang tahu. Cuman sepuh-sepuh dulu, sepuh-sepuh dulu yang bilangnya ada pesantren kan ini gunung. Nah, itu seperti angka 7, Kang ya. Iya, nah, itu membentuk angka 7 itu sebelah sana. Itu yang di tengah yang cadas. Oke, kita akan jumper ya. Agak kotor itu, yang atasnya kalau udah dibersihin itu udah kelihatan. Oh iya, itu ya yang dimaksudkan. Kecil, Kang, dari sini, tapi pas di sana mah gede. Sangat ekstrim sekali karena ini kan longsor, ini bekas longsor. Oh iya, jadi yang ditakutkan sesuatu yang di luar dugaan ya. Namun di sini hanya menjelaskan saja sebahagian daripada sejarah berikut pendapat dari masyarakat ataupun kesepuhan terdahulu, dan kita akan meluncur sajalah menuju ke pondok pesantren gaib yang dimaksudkan, ditemani oleh Kang Bule ya, dari channel apa channelnya nih, Kang nih? Aduh, kalau saya nama channelnya kalau di YouTube Bule Kampung ya. Kalau di YouTube Bule Kampung, kalau di Facebook saya TMS Squad. Bule TMS. Bule TMS. Tapi Bule TMS Squad itu nama YouTube juga sama. Oke, kalau di YouTube-nya mungkin Bule kalau di YouTube mah Bule Kampung. Nah, kalau di Facebook TMS. Bule TMS. Oke, jangan lupa untuk berkunjung ya untuk Baraya Ahli Riwayat. Barangkali yang ingin tahu seperti apa konten yang dilakukan oleh Kang Bule. Jadi untuk melakukan perjalanan virtual kita harus melewati area pesawahan dan satu perkampungan yang dulunya perkampungan padat, namun dikarenakan ada sebuah kejadian alam yakni longsor, sehingga warga masyarakat yang berada di sini harus direlokasi ke tempat yang lain oleh pemerintah. Oke, Baraya, di sini ada satu rumah yang hingga saat ini masih dihuni ya. Ini rumah siapa? Jamban ya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Belnya unik ya tuh, belnya harus pakai ini. Masya Allah. Dan kampung ini jadi sudah dikosongkan dikarenakan terjadi longsor ya. Tapi ada satu rumah dan di sebelah sana pun ada rumah yang masih ada penduduknya ya. Tuh. Jadi rumah ini berhadapan dengan lokasi daripada pesantren gaib yang berada di Kampung Pamoyanan Baraya. Kebetulan Kang, tadi saya ikut sama si Abah. Dia tuh jebak landak tuh. Ini buktinya nih ada. Masya Allah. Iya si Abah meni luar biasanya. Saksana sepuh oge masih kiatan. Ya, dan saat ini kita beristirahat tuh di rumah Abah ya. Oh ini ada yang gede ya Abah nih. Heeh. Ah. Ini yang lebih. Masya Allah. Gede lagi nih. Ini dapat dari atas. Basti kecil cincara tuh. Ih, nyaan. Oh, aku payah jangan. Abah damang atau Abah? Kendi haputan bahnya. Masya Allah. Ya, kita biarkan dulu Abah untuk beristirahat ya. Abah apal henteu di dia aya pasantren, masjid. Abah nempo. Jadi gini ya teman-teman, karena kan lokasi rumah si Abah tuh pas menghadap ke gunung ini, Gunung Angkat 7, dan si Abah ini banyak cerita, mungkin karena kesehariannya di sini, tinggalnya di sini, mungkin si Abah juga banyak tahu. Jadi kita mungkin tanya-tanya gitu Kang lah. Karena kalau saya mah ditanya juga ecek cenah gitu lah. Kalau si Abah makan sepuh ya. Nah, kalau di sini mungkin si Abah mah mungkin ya bisa melihat lah. Iya. Berhubung kan lokasinya juga pas berhadapan dengan muka daripada Gunung Angkat 7 itu sendiri ya. Begitu. Dan yang sangat saya luar biasa kan di sini udah mulai sedikit ya warga udah mulai ditinggal. Si Abah masih bertahan di sini. Masih bertahan. Dengan gubuk yang sederhana lah. Dia Masya tinggal sendiri. Sendiri kan. Oh. Masya Allah. Ya. Jadi tadi teh kan si Abah udah ditanya, katanya dia memang melihat di sini ada masjid. Katanya. Masjidna badag de masjidna. Masjid badag. Pasantren. Itu betul mau guncir ke hajian. Hajian. Tah mereka guncir ke hajian. Oh, gunung non teh? Cari betul nanti. Oh, bahasa tadi teh. Eta naon? Jalma manghawewe itu bahwa. Oh, manghawewe baheula ka dinya teh. Itu aja ka heueuh, samperin ka heueuh. Disamperkeun ka eueuh. Nah, jadi katanya si Abah teh pas tadi ke atas sama saya, dia pernah ke atas melihat wanita berbaju Tanya hijau. cari ka heueuh samperkeun. Jadi dia tanya malah ketawa gitu, pas disamperin malah nggak ada, jadi malah gitu katanya. Iya. Nah, tempat 7 itu hajian. Oh, hajian. Oh, beda deui. Hajian bahasa ngomongkeun bacor barti. Oh, Wah, ngomong. luaran kainnya di tengah. Oh, jadi Rukia, ya. oh kudu ngaji cenanya. Kudu ngadoa. Kudu ngadoa, kudu ngaji. Rukia. Gimana Kang? Jadi si Abah yang ketemu sama cewek itu lagi dia nebang pohon. Nebang pohon artinya nuar tangkal katanya kan, nuar tangkal itu nebang pohon. Jadi dia ketemunya di sana. Oh. Katanya harus berdoa dulu gitu. Iya. Jadi intinya kalau misalkan ke sana harus berdoa dulu. Iya. Nah, di pohon dari bahwa mati Lamping. Oh, Lamping. Tapi ai dia mah pesantren. Pesantren mati.
Oh pesantren teh belah dieu. Macam kita macam kita macam Kongo. Oh pesantren teh di dieu. Oh betul orang Arab tengah nawi. Tongohun Oh awi. han majawi lamping tu. Lamping pakai nawi ku batir. Kongo. Oh, itu teh. Lamping ajawi. Oh, jiana pesantren dah dia di Demang. Lamping bubah itu majawurug tu. Oh, urug. Yang ada Lamun. Iya, jadi mungkin kalau yang saya dapat mah bahwa di sana pun ada satu tempat dari goib tersebut. Adapun kalau misalnya saya Abah kan tadi nunjuk ke sebelah sini bahwa di pesantren cenah handapan 7 cenah kitunya. Ya, mungkin ya yang saya tangkap juga seperti itu Kang. Mungkin ini tempat tinggalnya para ulamanya, mungkin di sini para santrinya mungkin. Oh, mungkin saja, mungkin keseluruhan ya. Tuh kan. Kang lihat dah. Sampai gini ya. Oh, iya ya. Ini gak main-main Kang. Betul ya. Perasaannya emang bener tuh. Terlihat ya. Iya. Tuh. Sampai gini kelihatan ya di kamera. Iya, jelas. Itu. Oh, gitunya. Ya, dan ini adalah rumah kediaman Abah siapa namanya ini? Abah Abid. Abah Abid. Ya. Barokallah. Saya mau izin wawancara sebentar nih. Bah, Damang atau Abah? Damang. Alhamdulillah. Nada tepangkeun silaturahim Abahnya. Silaturahmi sareng Abah. Nya, ya. Ari di dieu teh disebatkan angka 7. Itu hajian. Ari pesantren alam gaib di mana? Pesantren. Teten tu batir itu. Oh, di Batur dinya. Oh, pesantren Batur itu ya memang orang lain mirip. Pesantren Batur gitunya bahasana. Meureun Batur di dieu teh maksudna Ya makam jantung Oh, di tengah itu makam. di luhur puncak. Makam saha teh Bah? Apa bahwa Apa? kau tertinggalkan tak. Makam eta teh kolot oge teu nyahueun. Makam bahwa tu temawang kana terbajar bahwa. Ya ke tanaya bapawang tanaya. Oh, gitu. Aki daur tanaya terbajana. Nya. Nu ngabangun eta makam saha? Ngapa tu urang? Dari Oh. tembok nya kuwayan. Aya nama di tembok. Oh, ayeuna mah di tembok. Ya, emang dari dulu juga ada. Kuwayan itu hayang nyahum bagian kabatur. Insyaallah. Kuwayan. Hmm. Kau baumur dirinya. Loba lembur. Lembur naon? Oh kimah nih. Lembur jalmi. Ya, Coba. jadi aya cuman aya di sekitaran makam ya agak jauh Ya juga. jalan mobil itu hanya Jalan mobil. Jadi Oh. memang agak jauh juga sih dari lokasi jalan mobil untuk ke makam tuh sekitar 10 menitan lah. 10 menitan. Ya, jalan kaki karena jalan nggak kaki. bisa masuk kendaraan. Iya, kalau misalkan untuk menuju ke makbaroh yang berada di puncak Gunung Angka 7-nya. Iya. Nya, oke. Bah, kantos ningali naon wae di dieu? Kantos ningali naon wae? Pernah nempo naon Abah? Nempo naon di dieu? Heeh. Dan nempo awewe. awewe. Uwe na pinangal kawi mangsa awewe kaweng. Tanggal awi. Oh, manggih awewe di Tangkal Awi. Tu perak kurang masuk itu. Ayo. Gelis teh, Bah? Ya tak. Gelis teh. Tarsien. Sieun. Tarasieun. Tarasieun. Tarsien. Oh. Ya. Cebura sekali bahwa Oh, mana barang. makan aja kerang muling. Heeh. Aku takkan ketan waiwa. Jadi dulu mah saya juga belum ada katanya. Mana makan aja. Ya, manehnya kan kamu, saya itu Bila budak kene. Oh, bapak teh budak kene, Iya, masih saya. kecil. Saya teh belum ada, saya juga belum ada gitu. Mm-mm. Jadi dia mah udah ngalamin di sini. Ya budak kene bahaya gitu. Ya, iya masih anak. Hmm. Pasar kita curung sekitar gitu. Umuran sabaraha tahun Abah? Sagede saha baheula? Pernah Heeh. ya Heeh. 70 ada 75. Oh ayeuna teh 75. Nah, caranya mereka itu hajating kamu tak Oh. bakuan mah. Ari baheula pas manggihan nu geulis eta. Budak keneh teh Makanya bahwa itu. baheula ge. Oh, dari emang si Abah teh udah dari kecil. Udah memang udah keseharian di sini. Gitu. Iya. Tidur sekali bahaya cuman mah berat kan awi. Bah sieun teh ningali eta istri, Sieun teu ningali awewe eta. Henteu. teu sieun. Geulis teu. Guys, Gelis. Abah bogoh. Abah bogoh teu. Terbawa eueuh. Rek dibawa eueuh.
Oh dibawa ku abah teh. Oh ban baik. tak dikawin. Boga. Wah lah. Jawa. Si abah teh mogoh ternyata ya. Kaheuh jang mana kang mana. Mau dibawa ka malah enggak ada. Tanya. Oh. Suka tahu kabur kaheuh. Oh lompatna ka leuweung. Ya, ya. Ba, kantos manggihan benda can, benda pusaka. Pejahat aja. Oh. Angker beras bengat sama. Oh jadi Oh, Biasa kita jangkung nggak begang. jangkung pegang, Begang. bujurna gede. Eh, Abah, begang dia. abah pernah manggih keris teh? Pernah teh? Keris atau batu ali? Mawali orang mau Ente. mawali. Pernah mere teh? Aya manggih teh, manggih batu ali, manggih keris gitu. Ai. Manggih teh? Ya. Teh aya pusaka-pusaka Manggil lima bijinya na cucukan bahwa manggih Naon? ali. asup perang kia Oh, jadi abah teh pernah manggih cucukan asup perang kia. batu ali, batu ali cincin. Kali gila. mana aya tuh, Bah? Mas lain. Nggak mau kawahan kokohat baru Aku kolot. asup perang kia bahwa Oh, jadi si abah seorang teh pernah asup menemukan sebuah cincin Heeh. di aliran air yang kecil tuh, cucukan susukan. apa ikut. Susukan itu apa sih? Selokan. Iya, selokan masuk ke sini katanya ke kakinya. Namun sekarang cincin itu tidak ada karena diambil sama orang tua. Ah, Jadi gitu. kekolot ya. Mm-mm. Ini area sini. Karena ini kenapa saya bilang di area sini? Heeh. Karena kan kayak sepuh-sepuh dulu tuh bilang di Ya. langsung nama ya dihandapkan angka 7 tuh ayah pesantren gitu. Kan ini kan angka 7 ini lebat pas di bawah. Iya, oke ya. Untuk bagaimana keadaan dan juga aura mistis yang bisa kita rasakan, kita akan langsung saja Kang menuju ke lokasi keberadaan daripada pesantren Alam Gaib itu sendiri. Karena yang saya rasakan Baraya ya, di pondok pesantren Alam Gaib ini ada satu aura yang dimana aura tersebut memang berdampak positif. Oke, mungkin bagi para ahli spiritual yang bisa mengetahui bagaimana keadaan di tempat ini, Anda bisa merasakan ya. Karena konon di sini itu satu bangunan yang megah, pondok pesantren megah dari kerajaan alam jin atau pesantren gaib. Mungkin saja ini adalah cabang dari pondok pesantren Raden Haji Surya Kencana. Oke, kemana sajalah. Yang penting kita menuju ke area lokasi untuk mengungkap tempat persinggahan ataupun keberadaan pondok pesantren gaib itu sendiri. Mungkin area sini juga mungkin termasuk sih. Oh iya, mungkin ini sudah memasuki gerbang mungkin ya. Dan kita akan hadarah dulu, beruruk salam kepada Sohibul Makbarah dan juga Sohibul Wilayah yang berada di sini. Kita akan memulai dari sana. Oke Baraya, jadi kita akan memasuki area kawasan daripada tempat yang konon katanya keberadaan dari pondok pesantren Alam Gaib ya. Dan ini adalah merupakan pondok pesantren cabang dari pesantren Raden Haji Surya Kencana yang berada di Gunung Gede. Wallahu a'lam bil muradi. Karena ketika berbicara masalah mata batin, jujur saja saya tidak bisa melihat dengan jelas ataupun kira-kira ya. Tapi di sini kita akan diberikan yang namanya perasaan. Dan di sini adalah lokasi daripada gerbang utama. Kita akan beruruk salam kepada ahla wilayah yang berada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya rizalul gaib. Assalamualaikum ya ahla gaib. Assalamualaikum ya makhluk gaib. Assalamualaikum ya yang angka 7. Waman hawalakum min amwatil muslimin antum lana salafun wa nahnu lakum tubaun wa inna insyaallahu bikum lahikun. Wa bi barakati mu'jizati umil Quran Al-Fatihah. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya lihat sekeliling kita di sebelah sana pernah terjadi
longsor ya di era Presiden RI SBY. Berikut lokasi pemandangan alam yang begitu indah dan kita akan napak tilas. Mungkin saja di sini kita bisa menemukan petilasan ataupun bentuknya seperti tempat-tempat sejarah ya. Wow, ini Baraya bisa Baraya lihat ya. Kayak seperti sumber mata air ya. Mata airnya jernih sekali Baraya nih. Masya Allah. Namun ini bukan cikahuripan ya. Wallahu a'lam bil muradi. Ini hanya sebahagian daripada alir yang diairi ke sini untuk proses perjalanan air itu sendiri, itu ke sebelah sana ya. Alamin fir alamin. Oke. Di sini bisa Baraya lihat ya, ada banyak sekali batu-batu yang seperti bekas pondasi Baraya. Ya, tuh. Oke. Kita akan berjalan ke arah sini ya. Wow, di sebelah sana Baraya ya. Ada pohon caruluk yang tumbang. Seperti yang kita tahu, kalau caruluk itu identik dengan apa ya? Nada widina kapirang-pirang kasepuhan anu aya dina ieu tempat fi hadzal makan. Mugia nada widi sim kering hoyong ngadamel salah sawios video dokumentasi kalayan mugia nilai-nilai sejarah kalayan budaya anu bade diangkat. Mugia aya berkah oge iradah ti Allah Subhanahu wa taala. Wow. Oke Baraya. Di sini ada pohon aren yang mungkin sengaja ditumbangkan atau emang tumbang sendiri ya tuh. Masya Allah. Oke, wow. Pohon aren tumbang Baraya. Oh, ini sengaja mungkin ya oleh yang punya kebun ditumbangkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya. Inilah yang dimaksudkan, mungkin bisa Baraya lihat, ini adalah tempat area masuk ke Madrasah Alam Gaib ya. Sebelah sini Baraya tuh. Ya, wow. Luar biasa ya. Masya Allah. Oke. Rahayu, rahayu sagung dumadi. Nadawidi kapirang-pirang kasepuhan anu aya dina ieu tempat. Sim kuring hayang seja tafakur tadabur takorub ka Gusti Allah. Kalayan hayang seja silaturahim sareng sahibul makbaroh anu aya dina ieu tempat. Ngeri ya Baraya. Waduh. Ya. Ini ada tempat setapak ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kang Fauji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Barakallah dari channel Panggugah Rasaya. Insyaallah. Semoga silaturahim kali ini bisa bil barokah ya. Amin. Mungkin bisa merasakan bagaimana keadaan di sini. Yang tadi saya rasakan semenjak dari sana. Di sana kita bisa melihat bahwa ternyata di sini ya Allah subhanallah ya benar adanya ya, ada sebuah pondok pesantren pada zaman dulu yang mungkin sekarang bisa kita lihat hutan lah, tapi kalau secara tidak kasat mata ataupun secara mata batin bisa sahabat lihat, mungkin di sini ada semacam aktivitas ya, ataupun aktivitas daripada santri-santri alam sana. Barakallahu li walakum. Dan di sini pun saya melihat ya di sebelah sana ada yang sedang mengaji itu Kang Fauji ya. Dan juga ada yang sedang ngaliwat. Masya Allah, tabarakallah. Dan kita akan menelusuri ke sebelah sana ya. Oke Baraya.
Jadi luar biasa ya, spotnya keren. Dan di sini saya pun sangat merasakan ya aktivitas dari selain kita yang berlaku di sebelah sini ya. Dan juga di sebelah sini, berikut ke sebelah sana baraya ya. Masya Allah. Kita akan memasuki area lebih dalam. Bagaimana keadaan di sini, berhubung informasi yang didapatkan bahwa di sini adalah lokasi dari keberadaan pesantren alam gaib itu sendiri. Wallahu a'lam bil muradi. Maka dari itu jangan sampai kita meninggalkan adab kita seperti uruk salam, membacakan surah Al-Fatihah, dan juga membaca kalimah-kalimah Allah seperti tahlil, tahmid, tasbih ya, dan juga istighfar sebagai bentuk taqarrub itu sendiri. Ini ya, dan di sini adalah rumah daripada kesepuhan ahli gaib yang berada di sini baraya. Wallahu a'lam bil muradi ya. Luar biasa baraya ya. Tapi di sini saya tidak bisa menemukan beberapa tanggul makam yang mungkin saja bisa menjadi bukti sejarah ya. Namun di sini ada beberapa batu ya. Ada batu tuh baraya. Batu yang menjadi gundukan. Mungkin saja batu-batu ini apa ini? Ya, di sini ada gundukan batu yang menyusun seperti makam tapi terhalang oleh dedaunan baraya. Dan di sebelah sana pun ada ya. Saya mendengar aktivitas di sebelah sana baraya. Nada dihapunten nada widina kapirang-pirang ahli wilayah sim kering hayang seja dokumentasi tak aya maksud anu sanes hayang seja saling nguningakeun nya, berbagi kebaikan, berbagi informasi ya. Tuh baraya ya, banyak sekali. Oh, kok saya lebih terfokus ke sana ya? Sini saya mendengar aktivitas ada di sebelah sana baraya. Saya ditemani oleh Kang Fauji dari channel Panggugah Rasa ya. Beliau selalu menemani saya di setiap konten, intinya untuk napak tilas. Dan kita akan memasuki lebih dalam. Di sini bisa baraya lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu apa ya? Ini ada batu besar ya baraya tuh. Ya. Dan di sini tepatnya di bawah Gunung Angka 7 ya. Itu apa Kang ya? Suara apa Kang? Sebelah sana? Mungkin ya, namanya juga kita beda alam. Mungkin ada suatu kegiatan. Entah itu orang yang sedang apa, ataupun dari sisi lainnya mungkin mereka juga mendengar ataupun melihat kedatangan kita. Tapi kita menggunakan adab ya. Kita akan melihat ke arah sebelah sini ya. Ini ada batu besar baraya. Assalamualaikum. Wow. Itu apa Kang ya? Ya, Masya Allah, di sini ada batu besar. Sampurasun, rahayu rahayu sagung dumadi, barokallah. Wow, besar sekali baraya ini. Masya Allah, luar biasa. Oke baraya, jadi perjalanan kita kali ini akan berlanjut ke Gunung Angka 7 ya. Masya Allah.